Alhamdulillah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, saya menggunakan jurnal yang dirancang khusus dengan menggunakan Microsoft Office Access 2003. Jadi sudah lama dipakai. Ini kita coba tunjukkan. Ini kita buka, kemudian kita buka lagi diare catatan harian. Jadi pada catatan harian ini terdiri dari hari, tanggal, kemudian catatan agama. Biasanya kalau ada mendengar nasihat agama atau dari membaca buku, bisa juga membaca Al-Quran, memperhatikan terjemah atau tafsir, maka hal-hal penting ditulis di sini. Kemudian yang berikutnya ini adalah catatan kerja. Catatan kerja biasanya apa yang dilakukan pada hari itu ditulis di sini. Lantas yang di bawah ini adalah catatan profesi. Ini terkait dengan inovasi diri untuk meningkatkan keprofesionalan, terkhusus terkait dengan profesi guru. Kemudian yang bagian sini adalah untuk menunjukkan gambar yang terkait dengan situasi pada hari tersebut. Misal kita ingin ganti gambar tersebut, kita pilih gambarnya, kita copy. Kemudian ini kita insert object. Setelah itu kita pilih bitmap image. Kita pastekan saja. Kita tutup. Nah, maka gambarnya sudah berubah. Nah, di sini juga ada Google Calendar. Kalau kita klik, ini terkait dengan aktivitas kita di ranah dunia maya, website khususnya. Misalnya dalam kegiatan belajar daring ya. Oke, berikutnya saya ke profil siswa. Ini sudah mengarah ke pengajaran di kelas, jadi tinggal dipilih kelasnya, nanti tinggal dibuka di sini. Nah, ini kelihatan adalah untuk kelas 12 MIPA 2. Nah, ini atas nama Muhammad Afif, Yusuf, dan seterusnya. Oke. Sini ada hadir, ya, ketidakhadiran yang dihitung mundur. Jadi pada awal itu dianggap hadir semua. Setelah hari-hari berjalan, nanti ada yang sakit izin, maka presentasi kehadirannya dari 100 bisa berubah jadi sekian persen, misalnya 98% dan seterusnya. Kemudian yang di sebelah sini ada catatan tentang siswa atau komentar tentang siswa. Nah, jadi di sini adalah merupakan catatan-catatan harian. Kalau ada misalnya siswa itu dalam proses mengajar-mengajar, dia mengajukan pertanyaan, kemudian menjawab soal, atau memberikan sanggahan, masukan terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya ini saya catat di sini. Berikut lagi, ini ada data siswa ya. Jadi kalau mau memang diisi ini data siswa, tahun pelajaran, kelas, nomor siswa, nomor induk, tempat lahir, ini juga ada, sudah disiapkan. Kita ke jurnal KBM. Nah, di jurnal KBM ini saya akan pilih kelas yang saya ampu. Caranya ini ada tadi filter, kemudian ini saya pilih umpamanya adalah 12 MIPA 1, 2, 3, 4. Kenapa seperti ini? Karena dalam kondisi sekarang ini pendekatannya itu kan KBM daring ya. Jadi sekali membuat paket pembelajaran itu ditujukan ke semua kelas selevel yang kita ajar. Jadi saya buat seperti ini. Kalau kelas 12 MIPA ini ada 4 kelas, MIPA 1, 2, 3, 4, kemudian kelas 11 ada 3 kelas, 11, 1, 2, 3. Jadi saya pilih yang ini saja, kemudian saya tampilkan. Oke, seperti ini. Ini ada tombol-tombol yang jika kita klik ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini ada pertemuan keberapa, semester berapa, jam pelajaran keberapa, hari, tanggal, dan seterusnya. Ini kode classroom. Ini ya kalau umpamanya dalam keadaan normal, dan kelas program ini kan hanya satu kelas saja, satu kelas satu classroom, nanti satu kode. Karena ini istilahnya sifatnya adalah gabungan dari beberapa kelas, jadi saya tidak sertakan. Ini adalah standar kompetensi dasar, kemudian ketuntasan apakah sifatnya perdana, belum berlanjut atau selesai. Nah, kemudian ini ada catatan, misalkan ini menanamkan konsep trigonometri, dan seterusnya. Ini adalah daftar hadir siswa, ini sangat terpakai apabila dalam kondisi pelajaran normal. Namun karena sekarang sistem jarak jauh, maka daftar hadir itu sudah ditangani dengan menggunakan
Google Form. Kemudian di sini juga ada silabus ya yang kelas 12. Ini. Jadi di sini ada silabus. Kemudian ada program tahunan, semester ganjil, semester genap, kemudian program semesternya. Ini penjabarannya, KKM-nya. Ini bahkan ada kisi-kisi untuk penilaian akhir semester. Selanjutnya pada bagian ini kita sertakan jadwal mengajar. Ya, ini adalah suasana jadwal mengajar untuk kondisi pandemik. Kemudian ini adalah gambar terkait dengan materi pelajaran. Kemudian ini adalah kode QR. Jadi pertama ini dalam situasi pembelajaran normal biasanya kita tayangkan di layar, tayang LCD. Nanti siswa tinggal mengcapture ini, maka dia akan dibawa ke materi terkait dengan pelajaran yang tengah dibahas. Nah, ini yang berikutnya pada pertemuan ketiga dengan materinya limit trigonometri. Nah, maka di sini ini ada kita membuat video pembelajarannya, kemudian ini adalah kode QR, ini adalah untuk mengambil materi terkait dengan masalah limit. Nah, kemudian yang khusus juga daripada ini, aplikasi ini menyediakan RPP. Nah, jadi RPP, umpamanya saya akan pilih untuk kelas 12 semester ganjil ini. Jadi kita tinggal rilis saja. Kan nomor RPP sekian, nama satuan pendidikan ini tinggal dipilih. Kebetulan saya siapkan ini untuk SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura dan seterusnya. Mata pelajaran nanti tinggal dipilih. Kebetulan di sini saya matematika peminatan. Kemudian temanya apa, kelasnya berapa, semester apa, materi pokok apa, alokasi jam, alokasi waktu tinggal dipilih. Ini saya pilih yang 4 jam pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran tinggal diisikan. Tinggal diisikan. Kemudian lagi ini ada alat, bahan, pertanyaan, tinggal diisi saja. Terus siswa berlatih praktek mengerjakan tugas halaman sekian, siswa memprestasikan hasil kerja kelompok, individu melalui apa, dan seterusnya, penilaian. Nah, ini bisa dituliskan satu persatu penilaian di sini, ya. Kemudian jangan lupa ini adalah kalau ada soal yang terkait dengan rumus-rumus maupun juga picture, gambar, simbolisasi matematika, maka saya biasanya menggunakan layar yang ini. Tempat, tanggal, kemudian di sini mengetahui kepala sekolah, guru, kita lihat pada yang berikutnya. Nah, ini untuk soal ini saya capture saja dari luar. Ya, soal saya capture saja dari luar. Kalau umpamanya ada soal lainnya yang masih dibutuhkan, ini disiapkan masih ada kolom tambahannya, tinggal diisikan saja. Penting juga diperhatikan jika data yang diisikan isinya sama dengan rekaman atau rekod yang terdahulu, maka tinggal tekan Ctrl ketik tunggal pada form yang terkait, maka data akan terisi secara otomatis. Ini adalah RPP nomor 2. Kita lihat laporan RPP seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita print, tapi dengan aplikasi Snagit. Ya, jadi alih-alih aplikasi yang lain, kita ambil adalah Snagit 2019. Kita oke saja. Terjadi spooling, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai, ada 3 halaman. Halaman ke-3 ini tidak kita pakai, jadi kita hilangkan saja. Nah, selanjutnya tinggal kita file, kemudian save as. Nah, waktu kita save as ini, kita tentukan posisinya. Kita tentukan posisinya di perangkat pembelajaran, perangkat matematika, kelas 12 di RPP. Nah, ini kita tulis RPP 2, umpamanya 12 MIPA. Kemudian kita save.
kemudian kita simpan, ini kita pilih sebagai PDF. Ya, maka itu selesai. Silakan nanti tinggal kita kirim. Nah, untuk mengirimnya ini tinggal lihat nih link Lapom perangkat. Jadi nanti kita dibawa ke portal pengiriman yang disediakan pihak sekolah, dalam hal ini adalah bagian kurikulum. Saya masukkan email saya, kemudian nama guru, lantas NIP, mata pelajaran, kelas 12, MIPA, kemudian tipe yang ingin dikirim adalah RPP, tambahkan file, nah kita ambilkan yang file tadi. Ini. Dan kita open, upload, kirim. Masih dalam proses. Oke, proses pengiriman selesai, kita cek. Nah, maka RPP kita sudah terkirim. Bagian kurikulum sudah bisa mendapatkan file ini dalam bentuk PDF. Selanjutnya, bagian yang penting juga dalam situasi pembelajaran normal, ini saya beri jam pelajaran yang dirancang dengan menggunakan Macromedia Flash. Jadi ini ada penangguh waktu. Setiap terjadi pergantian jam pembelajaran nanti ada peringatan, ya, ada suara yang menyatakan bahwa ini sekarang berada pada jam pelajaran ke berapa. Di bagian bawah juga akan tertulis penunjuk saat jam pelajaran keberapa. Jadi kalau jam pelajaran ketiga, maka jam pelajaran ketiga akan tertulis secara otomatis. Kemudian yang di bawah-bawah ini adalah tombol-tombol. Ini ada berisi lagu-lagu. Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Kemudian yang ini instrumentalia juga disiapkan di sini. Kemudian sesuai dengan suasana kekinian, jadi kita pasang juga lagu-lagu favorit, ya, namun yang bernuansa agamis. Kemudian di sini adalah lagu-lagu nasional Indonesia Raya. Kemudian ini adalah untuk lagu tentang orang yang merantau untuk menuntut ilmu, lagu Banjar, Sango Batulok. Pisang silat, pisang timbatu, kugangan akan campur cuka. Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan salat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Nah, kemudian yang berikut ini adalah zikir harian. Untuk hari Ahad, amalannya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Insyaallah padilatnya kehidupan Anda, kita akan dipelihara oleh Allah Ta'ala berkat membaca, mengamalkan ini. Kemudian untuk hari berikutnya, hari Senin yang bagus dibaca adalah La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk hari Selasa, sholawat. Hari Rabu, istighfar, dan seterusnya. Oke, kita kembali. Apa manfaatnya dengan jurnal pembelajaran seperti ini? Kalau kita secara manual tertulis, biasanya itu kan akan rada sulit untuk mengambil kembali data pada
hari apa, jam pelajaran keberapa, begitu. Tapi kalau ini kan karena dia sistemnya adalah database, kita tinggal memfilter saja. Kalau kita mau ngambil kelas 12, 11, mamanya tinggal kita filter. Kemudian perubahan waktunya juga mau kita urutkan berdasarkan tanggal, dari tanggal rendah ke tinggi, ini kan tinggal kita ascending untuk bagian tanggal. Nah, tentunya ini masih bisa dikembangkan, kemudian bisa diintegrasikan lagi ke hal-hal lainnya. Nah, pada bagian catatan harian ini saya juga menyiapkan untuk pembuatan QR ya. Ini ada yang QR online, ada yang QR offline. Jadi kalau ada data-data situs yang ingin kita convert, nah ini bisa dengan menggunakan ini. Jadi misalkan kita cari yang ada QR-nya. Nah ini misalkan, nah data QR ini bisa kita tangkap terlebih dahulu dengan sniping. Kemudian ini kita crack. Nah, setelah itu berarti dia disimpan dalam clip art. Selanjutnya kita panggil saja QR offline-nya. Nah kemudian ini from clip art kita klik saja, maka nah ini alamatnya ini sudah ada. Ini tinggal kita copy. Nanti kita bawa ke mesin pencari. Misalkan kita masuk ke Google Chrome. Nah, di bagian Google ini nanti kita tempelkan dan kita enter. Nah, maka di sini dibawa ke alamat situs yang dituju tersebut. Ini ternyata ada dibawa ke teknologi pendidikan. Tinggal dipilih mana yang ingin diambil. Demikian gambaran tentang aplikasi jurnal terintegrasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ingin bekerja di laptop kita, maka silahkan install Access 2003. Ini akan bekerja stabil. Walaupun untuk versi Access yang lainnya masih bisa. Selanjutnya karena ukuran file ini relatif besar, silahkan kalau mau menyalin, siapkan penyimpan dengan kapasitas yang memadai karena sudah 3 gigaan. Dan setelah itu nanti database-nya bisa dihapus, diganti sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.